Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran fisika dengan Bu Ayu Tri. Nah anak-anak, di video yang sudah Ibu share terdahulu, kita sudah membahas sampai di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah untuk sekarang kita lanjut ke bagian-bagian dari GLBB. Nah untuk GLBB sendiri itu nanti dibedakan menjadi 3 jenis ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu ada 3 ya. Jadi GLBB ada 3 ya. Jadi yang pertama yaitu GJB. Jadi Ibu biasanya singkat GJB atau gerak jatuh bebas. Kemudian ada gerak vertikal. Nah gerak vertikal ini nanti dibedakan menjadi 2. Ada gerak vertikal ke atas atau GVA dan gerak vertikal ke bawah atau GVB. Nah untuk video kali ini kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Oke sudah anak-anak, silahkan diperhatikan untuk pengertian ya. Jadi gerak jatuh bebas itu erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sudah sering sebenarnya kita melihat peristiwa GJB ini ya, dimana misalnya contohnya ya misalnya buah kelapa, buah durian yang jatuh dari pohonnya. Nah sebenarnya GJB atau gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu anak-anak ya, dan dia tidak atau tanpa kecepatan awal atau V0-nya itu 0 ya, V awalnya 0 atau tanpa diberi gaya apapun. Jadi dia diam, tidak ada gaya apapun dan dia tidak memiliki kecepatan. Sehingga dia kalau digambarkan dia seperti ini. Misalnya ini ada benda, kita anggap misalnya ini buah durian ya. Jadi dari ketinggian tertentu di atas di pohonnya itu V0-nya sama dengan 0, kemudian dia jatuh ya, jatuh bebas, mungkin ada angin atau apa, dia jatuh atau kematangan jatuh, sehingga dia dari dia diam sampai jatuh itu ada hanya. Nah di sini dipengaruhi oleh gravitasi, di mana untuk gravitasinya sendiri yaitu percepatan ya. Jadi A sama dengan G. Nah itu pengertian dari gerak jatuh bebas. Kemudian kita lanjut ke perumusannya. Nah untuk perumusannya sendiri dibedakan menjadi 3 anak-anak ya. Perumusan dari GJB. Yang pertama, kecepatan akhir sama dengan V0 plus G dikali T. Nah, kalau di gerak lurus berubah beraturan itu kan ini sebenarnya rumusnya dari sana anak-anak ya. Cuman di sini nanti A-nya kalau di GLB dan GLBB itu ada A. Nah, untuk A-nya itu diganti dengan gravitasi karena gerak jatuh bebas ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga rumusnya GT. Kalau di GLBB GLB itu kan AT. Nah, karena V0-nya itu 0 ya, jadi V0-nya itu 0 berarti dia G dikali T. Untuk perumusan yang kedua, mencari H atau ketinggian, itu rumusnya V0 dikali T plus setengah dikali G dikali T kuadrat. Nah karena ini 0 dikali bilangan hasilnya 0, maka setengah dikali G dikali T kuadrat. Itu rumus untuk H-nya. Kemudian yang terakhir, untuk yang nomor 3, perumusan yang nomor 3 yaitu mencari kecepatan akhir juga ya, dimana Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali G dikali H ya. Jadi karena V0-nya 0 jadi 2 dikali G dikali H. Vt kuadrat ini. Nah biasanya kalau untuk Vt kuadrat itu yang dicari itu adalah Vt-nya, jadi kuadratnya dihilangkan, maka dia menjadi akar dari 2 dikali G dikali H ya. Jadi perumusannya seperti itu, 2
2 dikali G dikali H. Nah, kapan kalian menggunakan rumus VT yang nomor 1? Ini yang nomor 1 ya, ini 2 dan ini yang ketiga, karena sama-sama VT ya. Cuman kalian harus perhatikan, kalau dia memiliki ketinggian, pada soal diketahui ada ketinggiannya, kalian menggunakan rumus yang nomor 3. Tapi kalau dia tidak ada ketinggian tapi ada T-nya atau waktunya, kalian pakai yang rumus yang nomor 1 ya. Kalau untuk G itu gravitasi, T itu waktu, kemudian H itu ketinggian, kemudian apa lagi ya, udah itu aja ya. Jadi V0 itu kecepatan awal ya. Jadi untuk satuan sudah juga anak-anak ya, sama seperti yang terdahulu. Kita lanjut agar lebih paham ke contoh soal dari penerapan dari penggunaan perumusan GCP. Oke anak-anak, ini untuk contohnya, lihat ya di papan. Jadi sebuah benda memiliki atau bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika gravitasi itu 10 meter per second kuadrat, hitunglah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. Ya, jadi benda itu disuruh menghitung berapa sih waktu yang diperlukan sehingga benda itu mencapai tanah. Oke, kita buat ya penyelesaian. Tetap kalian buat ketahui ditanya ya. Jadi diketahuinya ada massa sama dengan 2 kg, kemudian H 20 meter, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini kalian disuruh menghitung waktu berarti ya. Oke, kita jawab. T yang ditanya berarti pakai rumus yang diketahuinya ada H sama G sama N. Kecepatannya tidak diketahui, tapi pakai rumus yang nomor 2 ya. Kenapa pakai yang nomor 2? Kalian harus lihat yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya massa, kalau massa kan tidak dipakai pada perumusan ya, jadi diabaikan saja. Jadi yang dipakai adalah H dan G. Kalian lihat di sini di mana yang cocok. Jadi kalau misalnya pakai yang nomor 1 itu kan harus ada kecepatan ya, jadi nggak bisa dua-duanya nggak ada. Kemudian yang nomor 3 ada G, ada H, sama ada T. Ini kecepatannya kita tidak tahu anak-anak ya. Jadi kalian pakai rumus yang nomor 2. Jadi rumusnya adalah H sama dengan setengah G dikali T kuadrat. Hanya berapa? Hanya 20 sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Ya, kalau kalian sederhanakan dapat 5 ya. 20 sama dengan 5 dikali T kuadrat. Ya, bawa ke ruas sini ya. Jadi 20 per 5 sama dengan T kuadrat. Sudah, kemudian 20 dibagi 5 itu kan dapatnya 4. 4 sama dengan T kuadrat. Nah, ini kan masih kuadrat anak-anak ya. Itu masih kuadrat, kalian selesaikan kuadratnya. Ibu bawa ke sini ya.
Jadi hasilnya adalah 2 second. Ini hasilnya. Mudah-mudahan dipahami anak-anak ya contoh soalnya. Kita lanjut nanti di gerak vertikal. Terima kasih.